Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang sedang teman-teman saksikan ini diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak hanya ingin mengenal akuntansi, tapi lebih dari itu, yaitu ingin paham akuntansi. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi tidak mungkin kalian menyayangi seseorang kalau tidak mengenal dulu. Jadi bagaimana kita mau mencintai akuntansi kalau kita tidak kenal dan tidak paham apa itu akuntansi. So, sekarang kita akan pelajari hal itu ya. Nah teman-teman, tentunya supaya kita lebih paham akuntansi, nah kita harus tahu dulu akuntansi itu apa gitu ya. Nah, akuntansi itu kalau menurut Wigan, the information system that identifies, records, and communicates the economic event of an organization to interested user. Ya, jadi akuntansi itu adalah sistem informasi ya. Kalau bicara sistem, tentunya akuntansi itu tidak akan berdiri sendiri gitu ya. Nah, sistem informasi yang mengidentifikasi. Nah, maksudnya kayak gini lah. Identifikasi di dalam akuntansi maksudnya kayak gini. Akuntansi itu tidak hanya sekedar mencatat angka gitu ya, tapi juga harus mengidentifikasi mana angka yang harus kita catat. Ya, karena kan angka itu banyak tuh, ada yang harus dicatat, ada yang enggak. Karena apa? Karena ada kejadian-kejadian di dalam suatu perusahaan yang akan kita catat sebagai bahan informasi, ataukah angka itu bukan harus kita catat atau yang tidak boleh kita catat. Nah gitu ya. Misalkan kayak gini lah, kalau kita contoh identifikasi ya, kan ada tuh kejadian-kejadian tertentu. Misalkan ada kejadian untuk membeli bahan baku. Oke, itu catat ya, itu catat ya, kan itu bagian dari pembelian bahan baku, aktivitas akuntansi, aktivitas ekonomi. Kemudian menjual, membayar gaji, kemudian melakukan bayar listrik, melakukan pembayaran transportasi dan lain-lainnya. Nah itu kan kita identifikasi, itu kita catat. Beda lagi kalau ada kejadian-kejadian yang non ekonomik, yang tidak boleh kita catat. Misalkan apa? Ada kejadian, misalkan ada karyawan kita yang sakit, ya. Karyawan kita yang sakit, oke kita catat, tapi tidak dicatat ke bagian akuntansi ya. Oke, itu hanya catatan saja. Atau mungkin di kantor kita ada kejadian, misalkan ada terjadi pencurian, itu nggak kita catat gitu ya. Tapi yang kita catat itu adalah ketika diidentifikasi ada angkanya, ya, di mana angka tersebut akan berdampak ke laporan keuangan. Nah kayak gitu. Jadi diidentifikasi dulu. Nah, kemudian menurut Wigan, setelah identifikasi itu apa? Yaitu direkam, atau bahasa akuntansi itu namanya dicatat. Ya, dicatat itu bahasa akuntansinya lagi namanya adalah di jurnal. Ya, jadi kalau ada istilah mencatat di akuntansi itu namanya menjurnal. Jadi sekali lagi ya, kita identifikasi dulu apa sih kejadian-kejadiannya yang berdampak ke perusahaan, kegiatan ekonomi perusahaan. Kalau sudah ada kegiatannya yang telah kita identifikasi itu adalah masuk ke kegiatan akuntansi, maka kita ambil angkanya, kemudian kita record, kita catat atau kita jurnal gitu ya. Setelah kita jurnal kan nanti akan jadilah suatu laporan keuangan, singkat ceritanya ya. Kemudian kita komunikasikan. Menurut Wigan dikomunikasikan itu artinya kita laporkan untuk dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Seperti itu simpelnya menurut Wigan. Oke, sekarang versi kita hari ini kita bagi bahwa akuntansi itu ke dalam definisinya ya, ke dalam dua bagian. Yang pertama menurut fungsi dan kegunaan, kemudian yang kedua menurut kegiatannya. Oke. Kalau menurut fungsi dan kegunaan, teman-teman ini harus paham ya. Nah akuntansi itu apa sih kayak gitu ya. Nah akuntansi itu kayak gini nih. Akuntansi itu sebetulnya adalah aktivitas jasa. Kalau jasa itu nggak ada barangnya ya. Akuntansi itu jasa ya.
jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Itu kalau dari segi fungsi dan kegunaannya. Jadi akuntansi itu adalah jasa. Kalau jasa itu kegiatan tuh kerja gitu ya, ngerjain sesuatu lah gitu ya, ngerjain itu. Nah itu akuntansi. Yang dikerjakannya itu adalah apa? Mengajarkan berupa angka-angka karena sifatnya kuantitatif ya, angka-angka. Kemudian angka-angkanya itu dari kejadian-kejadian ekonomi. Kejadian ekonomi adalah seluruh kejadian yang ada dalam perusahaan yang menyebabkan menurunnya nilai ekonomi atau naiknya nilai ekonomi. Kalau menurunnya nilai ekonomi, kalau kita bandingkan ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan itu turun. Nah kita mempunyai kekayaan sekian misalkan, tiba-tiba jadi turun. Nah itu kan ada gara-gara ada kejadian ekonomi. Atau tiba-tiba menjadi naik, itu gara-gara kejadian ekonomi. Nah yang menyebabkan kenaikan atau penurunan aset itulah kejadian ekonomi. Itu ya. Terutama yang sifatnya keuangan, kemudian bermanfaat bagi pengambilan keputusannya. Nanti kayak gini lah, akuntansi itu kalau saya simpulkan kembali ya, jasa yang kerjanya itu adalah nyatet kejadian ekonomi yang sifatnya keuangan. Kemudian nanti akan diinformasikan guna untuk pengambilan keputusan. Siapa sih yang mengambil keputusan? Nah, tentunya yang mengambil keputusan dari laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan itu adalah pihak-pihak tertentu. Nanti akan kita lihat siapa saja sih yang membutuhkan laporan keuangan ya. Jadi kalau laporan keuangan nggak butuh, itu nggak mungkin dibuat gitu ya. Jadi kenapa laporan keuangan dibutuhkan? Karena banyak sekali pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan gitu ya. Jadi pentingnya di situ laporan keuangan dibuat. Oke, itu jadi laporan keuangan atau maaf akuntansi menurut fungsi dan kegunaan. Nah kalau akuntansi menurut kegiatannya, ini yang banyak sekali didefinisikan oleh teman-teman ya, terutama teman-teman di sekolah, di SMK ataupun setara dengan SMK ya, bahwa akuntansi itu adalah seni mencatat, kemudian mengklasifikasikan, kemudian mengikhtisarkan transaksi-transaksi dan kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Ya, teman-teman kan sering kayak gitu ya, mendefinisikan akuntansi itu adalah seni mencatatnya. Karena memang menurut kegiatannya akuntansi itu adalah mencatat. Suara apa ini? Suara apa dong? Kalau malam-malam suka kayak gini, ada suara tokek ya. Jadi alhamdulillah saya ditemani tokek. Oke, jadi akuntansi itu seni mencatat karena kegiatannya adalah mencatat. Saya bilang tadi kan menjurnal ya. Jadi akuntansi kegiatannya adalah pertama mencatat, ya. Mencatat, kemudian mengklasifikasikan. Jadi setelah dicatat, setelah akuntansi itu nyatat, misalkan ada penjualan kita catat, ada pembelian kita catat, kemudian ada lagi bayar gaji ya kita catat. Nah nanti kita klasifikasikan. Ya, di akuntansi itu nanti gitu. Setelah dicatat kan ada catatan pembelian, penjualan, catatan pengeluaran gaji, kemudian catatan bayar listrik, air, telepon, transportasi dan lain-lainnya, banyak sekali catatan. Itu nanti kita klasifikasikan, kita bagikan ke kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Itu kegiatannya ya. Nah, kemudian setelah itu kita ikhtisarkan. Jadi setelah diklasifikasikan kita ikhtisarkan dalam kertas kerja sehingga nanti ada bukti kegiatan akuntansi berupa kertas kerja. Tidak hanya mencatat di awal saja dari transaksi kita catat, tidak hanya itu, tapi akuntansi itu harus ada kertas kerjanya. Karena kalau tidak ada kertas kerja, ada kemungkinan laporan keuangannya salah ya. Tapi kalau ada kertas kerjanya, kita bisa cek tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangannya. Begitu ya. Oke. Kemudian setelah mengikhtisarkan, kemudian pada akhirnya akan jadilah laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut kemudian nanti kita bacakan atau kita jabarkan laporan keuangan itu ada berapa, apa saja, dan itu akan kita bahas nanti ya. Nah, yang jelas akuntansi itu seperti itu teman-teman. Nah itu yang barusan kalau nggak paham nanti akan kayak gini nih. Misalkan namanya adalah Jamal ya, dia seorang sarjana akuntansi. Kemudian ketika ditanya kayak gini, Pak Jamal, akuntansi itu apa sih?
Coba kalau nggak paham akuntansi, maka dia akan mikir apa ya akuntansi itu, pokoknya ya nyatet kayak gitulah. Nah, itu kan nggak jelas banget gitu kan. Nah, sementara yang namanya nyatat itu bukan akuntansi gitu ya, itu bagian dari akuntansi. Nah, nanti akan kita jelaskan ya hubungannya dengan ini nih, bahwa yang namanya pencatatan itu teman-teman beda dengan akuntansi ya. Ingat, pencatatan beda dengan akuntansi. Bedanya apa ya? Sekarang kita lihat aja nih. Ini di slide ini saya jelaskan ya, cukup penting sih ini. Jadi kalau pencatatan itu adalah bagian dari akuntansi ya teman-teman. Catatan ini bagian dari akuntansi nih. Nah, kalau pencatatan itu ini hanya melibatkan pencatatan peristiwa-peristiwa ekonomi, hanya melibatkan pencatatan. Jadi udah gitu aja, kayak tadi saya bilang di awal ya, ada catatan bagian penjualan, artinya ketika ada menjual ya kita catat, ketika ada pembelian ya kita catat ya. Kemudian ketika ada pengeluaran untuk apa tuh tadi itu gaji, kita catat. Nah, hanya nyatat saja, tidak dijadikan laporan keuangan, itu namanya pencatatan, bukan akuntansi. Gitu ya, bukan akuntansi. Kalau akuntansi itu lebih dari itu. Coba kita lihat nih, kalau akuntansi itu ada memasukkan fungsi-fungsi pembukuan ya. Ada fungsi pembukuan. Kalau pembukuan itu berarti catatan-catatan yang tercecer itu dibukukan, berarti digabungkan. Ada fungsi itu kalau di akuntansi gitu ya. Kemudian akuntansi juga melibatkan identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Jadi ada kegiatan mengidentifikasi kayak tadi tuh, tidak hanya nyata tapi identifikasi mana nih yang harus kita catat dan mana yang nggak kita catat gitu ya, sehingga nanti pada akhirnya pencatatan itu akan bagian dari akuntansi gitu ya. Kalau di akuntansi nanti outputnya bukan catatan. Nah, kalau pencatatan outputnya catatan, misalkan kayak gini ya, kalau pencatatan tentang penjualan maka outputnya adalah jumlah penjualan. Itu kan kelihatan, itu kalau dijumlahkan, kalau nggak dijumlahkan berarti outputnya adalah catatan-catatan tentang penjualan ya. Terus kalau catatan pembelian ya, ada transaksi pembelian kemudian kita catat, outputnya apa? Outputnya adalah catatan pembelian. Masih mending kalau di bawahnya akan ada tercatat jumlah pembelian. Nah, kalau nggak tercatat maka hanya sekedar catatan-catatan saja yang kita bisa baca dan sulit kita simpulkan ya untuk sebagai laporan keuangan. Tapi kalau akuntansi lebih dari itu. Akuntansi outputnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca atau sekarang namanya laporan posisi keuangan. Teman-teman awas jangan salah ya. Neraca ini namanya sekarang itu laporan posisi keuangan. Kalau kalian tidak akrab dengan namanya laporan posisi keuangan, berarti maaf ya belum update kali. Maaf ya gitu ya. Jadi sekarang kayak gitu. Kemudian yang keduanya ada laporan laba rugi ya, atau laporan laba rugi komprehensif. Itu akan kita bahas pada video-video selanjutnya ya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas ya, kalau dulu namanya laporan perubahan modal ya. Kemudian laporan arus kas atau maaf teman-teman mungkin sering dengarnya cash flow gitu ya, atau mungkin belum dengar sama sekali cash flow. Dengar ya, cash flow ya, itu namanya laporan arus kas, nanti akan dibahas ya. Oke. Kemudian yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu laporan keuangan teman-teman. Setidaknya laporan keuangan itu terdiri dari laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Ya setidaknya itulah gitu ya. Ya sudah, itu namanya akuntansi ya. Tapi jadi kalau ada catatan-catatan di dalam perusahaan, ketika kita tanya kayak gini, Bapak bisa lihat laporan keuangannya? Bisa Kang, atau bisa Mbak, mana ini? Ketika kita lihat ternyata ada buku pembelian, ada buku penjualan, kemudian ada lagi buku yang lain-lainnya. Nah, apakah itu laporan keuangan? Ayo, laporan keuangan bukan? Bukan, itu namanya adalah
pencatatan ya. Tapi kalau kita tanyakan kepada si bapak pemilik perusahaan itu, Pak, ada laporan keuangannya? Ada, mana? Ini. Kemudian diperlihatkan ke kita. Oleh kita lihat ada laba rugi, ada neraca. Itu laporan keuangan bukan? Itu namanya laporan keuangan. Berarti itu adalah akuntansi ya. Terlepas dari apakah penyusunannya benar atau enggak, pokoknya itu adalah akuntansi karena outputnya adalah laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya nih yang di bawah kotak bahwa pencatatan itu lebih sederhana dari akuntansi gitu ya. Oke, dan yang akan kita bahas sekarang ini bukan pencatatan tapi akuntansi. Oke teman-teman, saya kira sudah jelas ya, itu sudah cukup panjang lebar saya bahasnya. Kalau bicara akuntansi ini teman-teman, ada standarnya. Jadi membuat laporan keuangan itu ada standarnya. Kalau membuat laporan keuangan tanpa standar yang berlaku, kita orang Indonesia ini tanpa ada membuat laporan keuangan tanpa standar yang berlaku di Indonesia, maka itu namanya ngaco. Maka itu pasti bukan laporan keuangan yang baik. Karena kalau kita ingin membuat laporan keuangan yang baik yang diterima di Indonesia, harus sesuai dengan standar akuntansi. Jadi kita tinggal pilih, kita perusahaan apa dulu nih? Perusahaan A, maka lihat standarnya mana yang cocok. Nah, sekarang kita bahas nih. Standar akuntansi di Indonesia, karena kita orang Indonesia ya, maka yang pertama ada namanya standar akuntansi keuangan. Gitu. Standar akuntansi ini untuk siapa? Nah, standar akuntansi ini untuk perusahaan-perusahaan yang go public atau yang sudah menjual sahamnya di pasar sekunder. Pasar sekunder itu yang mana? Kalau nggak tahu, bahaya ya. Kalau pasar sekunder itu bukan pasar primer. Oh iyalah, jelas ya. Nah, pasar sekunder itu pasar modal atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau di Indonesia itu, jadi perusahaan yang sudah gede-gede ya jelas, perusahaan yang sudah pasti sudah diaudit gitu ya. Apa itu audit? Nanti kita bahas lagi. Pokoknya audit itu adalah diperiksa ya guys, diperiksa laporan keuangannya benar apa enggak, itu diaudit. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah go public namanya ya, yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu standarnya menggunakan SAK namanya, standar akuntansi keuangan. Tebal guys, ini kalau saya perlihatkan itu tebalnya ya seginilah, pokoknya cukup tebal. Kemudian yang kedua ada lagi namanya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap ya. Ini buat siapa? Nah, ini buat perusahaan yang di bawahnya tadilah. Ini buat perusahaan ya berbentuk UKM atau perusahaan yang omsetnya sudah agak besar tapi laporan keuangannya tapi perusahaannya tidak ada di Bursa Efek, belum diperjualbelikan. Berarti belum ada akuntabilitas untuk publik. Artinya publik belum bisa seenaknya saja untuk meminta laporan keuangan ke perusahaan. Jadi laporan keuangan perusahaan itu masih privat gitu ya, masih rahasia gitu ya. Kalau ada yang minta itu, kamu dalam rangka apa mau tahu perusahaan saya? Nah mungkin kayak gitulah ya, gitu ya. Kamu apa gitu ingin minta laporan keuangan saya? Nah, mungkin kayak gitu ya. Beda kalau perusahaan yang sudah go public itu ketika kita membutuhkan laporan keuangan dia, maka kita tinggal searching aja di Google, semuanya ada, tidak ada yang disembunyikan karena gak boleh disembunyikan karena sudah go public. Jadi publik sudah boleh melihat isi dari laporan keuangannya. Paham? Nah, gitu. SAK etap berarti yang tidak ada kepentingan untuk publik. Yang ketiga, nah standar akuntansi syariah atau standar akuntansi keuangan syariah. Ini bagi perusahaan yang menjalankan prinsip Islam, prinsip syariah yang tidak ada riba-ribanya gitu loh guys. Kalaupun ada ya sedikit, karena susah sih kalau di Indonesia menghilangkan riba, ya betul susah. Tapi niatnya perusahaan ini tidak ingin menjalankan riba, tapi karena sistem di Indonesia selalu ada,
nah bunganya ataupun yang lain-lainnya ya, maka ya bolehlah dengan syarat tertentu gitu ya. Nah, standar akuntansi syariah yang digunakannya banyak kan, ada bank syariah, apalagi pegadaian syariah. Sekarang sih kebanyakan lembaga keuangan ya guys, bank syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, apalagi ya, finance syariah atau leasing syariah, kemudian hotel syariah, lembaga zakat, kemudian apalagi ya yang syariah ya, pokoknya ya banyak lah yang ada syariahnya, pokoknya di situ digunakan. Sisanya PR, pokoknya harus tahu ya, cari aja di Google juga boleh apa saja yang menggunakan standar akuntansi syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Buat siapa ini? Jelas, ini buat pemerintah. Nah, pemerintah itu yang mana teman-teman? Nah, pemerintah itu dari pemerintah pusat, mulai pemerintahan pusat yang dipimpin oleh presiden, itu namanya pemerintahan pusat. Standar akuntansinya adalah SAP ya. Sampai dengan yang bawah yaitu pemerintahan desa, itu pakainya SAP. Atau lebih tingkat dari tinggi dari desa itu adalah bukan kelurahan. Kalau kelurahan itu sejajar ya, tapi beda loh desa dan kelurahan, kalian cari perbedaannya ya. Kemudian ada kecamatan. Nah, kecamatan lagi ada, kalau kecamatan kan kepanjangan tangannya dari kabupaten atau kota. Nah, itu kabupaten kota itu adalah pemerintahan daerah, itu menggunakan SAP. Dan di bawahnya itu ada SKPD kayak dinas-dinas gitu loh. Nah, itu juga pakai SAP. Di atasnya ada pemerintah provinsi, itu ada SAP juga. Di atasnya lagi ya pemerintah pusat lah. Terus kementerian di mana? Nah, ya kementerian itu adalah di bawah pemerintah pusat itu ya. Kalau di pemerintah itu SKPD-nya. Nah, itu juga pakai standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Pokoknya yang sifatnya nirlaba lah, yang sifatnya tidak ada unsur untuk bisnis, pakailah SAP. Sudah ya, titik. Kalau ada pertanyaan kalian nanyain aja di komen, nanti saya jelaskan atau saya jawab ya. Yang terakhir nih, yang terbaru namanya SAKNMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah gitu ya. Untuk siapa? Itu yang paling bawah dari UKM, dari SAK etap ya, yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, ini perusahaan yang sangat kecil. Ingat, ada kategorinya dong, yang dinamakan yang dinamakan UMKM, yang dinamakan UKM, yang dinamakan perusahaan besar. Itu ada klasifikasinya loh. Tidak akan saya jelaskan di sini. Kalian bisa googling atau kalian bisa lihat video saya yang selanjutnya nanti. Oke, pokoknya cari-cari aja di videonya. Nah, itu bicara standar. Nah, sekarang bicaranya adalah siapa sih yang membutuhkan laporan keuangan gitu teman-teman ya. Karena tidak mungkin laporan keuangan dibuat tanpa ada yang membutuhkan. Oke, nah kita bagi aja. Kita bagi, ada yang namanya pihak internal, ada yang namanya pihak eksternal. Kalau pihak internal, yang pertama adalah ya, karyawan itu ya. Ternyata karyawan juga butuh ya laporan keuangan ya. Iyalah, sebagai orang yang kerja di perusahaan tersebut, masa sih ketika ada yang nanya, Bapak pimpinan atau kepada ownernya, Pak owner, boleh dong lihat laporan keuangan? Nah, kalau gitu gimana dong owner? Boleh nggak ngasih? Ya boleh lah, kasih aja laporan keuangan. Kan karyawan juga sebagai orang yang bekerja di perusahaan kan ingin kan melihat keberhasilan perusahaan tersebut karena kontribusi dari dia. Siapa tahu kalau laporan keuangannya untung, labanya gede, kan bisa minta naik gaji gitu ya kan? Iya. Itulah fungsinya sebagai seorang karyawan ya. Terus kalau karyawan ingin naik gaji, tiba-tiba ketika dilihat laporan keuangannya, oh ternyata labanya kecil atau rugi, kan malu juga kan mau naik gaji. Nah, itulah fungsinya laporan keuangan. Kalau pimpinan menyembunyikan laporan keuangan ya teman-teman, wajar dong banyak karyawan yang demo
karena dikiranya perusahaan ini dalam keadaan yang untung besar, jadi ingin naik gaji, kan jadinya salah paham kan kalau disembunyikan. Coba kalau diperlihatkan, apalagi laporan keuangannya sudah diaudit, sudah diperiksa oleh akuntan independen, akuntan eksternal, maka sudah pasti percaya tuh karyawan hasilnya. Jadi tidak akan ada yang demo-demo, makanya jangan pelit ya. Oke, kemudian yang keduanya adalah manajemen perusahaan. Nah, siapa sih manajemen perusahaan? Ya, siapa lagi? Ya itulah yang melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang mimpin tapi ya, misalkan ada manajemen bagian keuangan, bicara tentang keuangan, berarti manajer tersebut khusus ngurusin keuangan. Ada bagian operasional, berarti manajer tersebut atau manajemen tersebut adalah manajemen yang khusus untuk menjalankan operasional perusahaan A to Z ya. Atau ada manajemen pemasaran. Nah, dia kerjanya khusus memasarkan produk gitu. Kemudian ada juga misalkan ya, ini misalnya ada manajemen personalia atau manajemen SDM, dia yang ngurusin karyawan gitu, para pekerja gitu. Itu pihak internal ya, termasuk di jajaran direkturnya juga butuh lah. Manajemen kan udah jelas, sebagai seorang manajer saya nih harus tahu nih tingkat keberhasilan saya selama satu periode ini gitu ya. Kalau gak ada laporan keuangan nggak tahu ya, dikiranya misalkan kerjaannya itu adalah berhasil bagus, ketika lihat laporan keuangannya ternyata labanya kecil, berarti kinerjanya nggak bagus tuh gitu ya. Sebaliknya, ketika labanya tinggi, yang tadinya dikiranya kinerjanya biasa-biasa saja, ketika dilihat, wow, ternyata selama satu periode ini saya berhasil gitu, untuk menjalankan usaha ini. Nah, itu kan berarti kebanggaan. Kalau udah bangga maka minta kenaikan gaji dong. Enggak lah, jangan manas-manasin di sini ya. Pokoknya ya mungkin sekitar itulah. Itu bicara internal nih. Kalau eksternal beda lagi ceritanya. Oke, eksternal untuk apa nih dan siapa nih gitu ya. Nah, kalau pihak eksternal butuh laporan keuangan. Contohnya pertama adalah kreditur. Nah, kreditur itu siapa? Kreditur itu yang meminjamkan uang atau dananya ke perusahaan kita. Jadi kita punya hutang ke dia, itu kreditur. Wajar dong kreditur pengen lihat laporan keuangan, ya wajar lah. Nah, emang ada uang dia di kita gitu ya. Kenapa kita tidak boleh memberitahukan kepada kreditur ya kan? Ya kan? Boleh kan? Ya boleh lah. Barangkali kan kreditur juga ketika ada labanya gede atau laporan keuangan sedang naik gitu, asetnya sedang naik, maka bisa saja dia akan memberikan tambahan pinjaman ke kita, atau mungkin kreditur punya analisis tertentu untuk menilai kinerja perusahaan kita kan gitu ya gitu. Kemudian yang keduanya adalah pemasok, supplier yang menjual barang ke kita. Boleh ya, boleh lah, apalagi kalau kita membeli dari pemasok itu secara kredit atau tidak tunai, atau ingin membeli barang tapi dibayarnya nanti gitu ya. Berarti kalau seperti itu wajar sekali. Pemasok kan nggak mau rugi itu. Pemasok kan masa sih menjual barang ke kita secara kredit, sementara ketika dicek laporan keuangannya jelek, kan nggak gitu juga ya. Kan ada analisis tertentu. Jadi si pemasok juga ketika melihat kondisi perusahaan kita sedang tidak bagus, ya tidak mungkin kan menjual ke kita seenaknya ya gitu. Jadi harus transparan gitu ya. Yang ketiganya penanam modal atau investor. Jelas, sebagai penanam modal atau yang berkontribusi ke modal perusahaan kita, sama-sama sebagai investor, berarti sama-sama sebagai pemilik perusahaan, wajar kalau laporan keuangannya harus diketahui, karena perusahaan ini, kita ini perusahaan dia juga gitu. Begitu. Atau calon investor. Nah, kalau ada pihak eksternal yang ingin menanamkan modalnya di kita, wajar kalau dia melihat dulu laporan keuangannya, layak gak sih perusahaan kita ini gitu ya, dikasih modal dari dia gitu. Kalau layak ya mungkin akan dikasih tambahan modal atau modal baru ke perusahaan kita ya. Itu melihat dari
kinerja perusahaan kita dari laporan keuangan gitu. Kalau jelek ya tidak mungkin ngasih modal ke kita. Jadi seperti itulah kalau pihak eksternal. Atau yang kelimanya ini ada pemerintah. Untuk apa pemerintah kok ikut-ikutannya? Ya jelas lah, tahunya perkembangan ekonomi negara kita ya dari laporan keuangan yang kita buat dari perusahaan kita. Untuk apa? Ya untuk yang tadi itu. Tapi intinya sih untuk pajak ya. Intinya untuk pajak nih teman-teman. Jadi besaran pajak itu tentu ditentukan oleh besaran dari usaha kita ya. Tingkat keberhasilan usaha kita gitu ya. Kalau yang labanya gede udah pasti bayar pajaknya gede. Kalau kamu mau bayar pajaknya kecil tuh yang pelit-pelit bayar pajak, maka perusahaannya jangan mau punya laba gede, labanya kecil-kecil, itu pasti labanya bayar pajaknya kecil gitu. Jadi jangan pelit bayar pajak, karena untuk negara kita, untuk kemajuan bangsa kita, rajin-rajin lah bayar pajak, jangan pelit-pelit ya. Ada yang bilang kayak gini, lebih baik saya bayar zakat daripada bayar pajak. Ya salah lah, ya zakat, pajak. Kalau mau bayar zakat saya akan bayar zakat, dan nanti juga zakat itu akan mengurangi pajak kita. Tenang aja, jangan ngerasa rugi loh guys. Oke, kita lanjut. Nah, kita bukan ngebahas itu ya. Oke teman-teman nih, ternyata bidang akuntansi banyak banget ya, yang tentunya ini harus kita pahami ini. Bener gak sih bakal paham ya? Pokoknya belajar aja. Saya juga nanti akan banyak tutorial ataupun konten-konten yang berkaitan dengan ini gitu ya. Jadi tenang saja, makanya subscribe channel saya, channel ini ya, biar kalian bisa belajar akuntansi sepenuhnya. Ada akuntansi keuangan, financial accounting. Oke, itu berarti akuntansi yang bekerja di suatu perusahaan membuat laporan keuangan, itu namanya akuntansi keuangan. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, dia itu kerjanya itu meriksa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan keuangan tadi, gitu ya. Benar nggak sih laporan keuangannya? Nah, diperiksa oleh auditor namanya, gitu ya. Yang ketiga, akuntansi perpajakan. Nah, dia ngurus pajak tadi yang setelah saya sampaikan kan tadi tuh ada yang ngurus pajak gitu ya. Nah, jadi dia itu membuat laporan keuangan, tapi laporan keuangannya dipakai untuk laporan ke pajak. Kok bisa gitu sih? Ya, memang gitulah. Karena di Indonesia ini kalau membuat laporan keuangan itu nggak satu loh, teman-teman. Akan 2 minimal, ya. Udah 2, saya bilang 2 aja deh, ya. Karena apa? Karena ada laporan keuangan dibuat menurut standar akuntansi. Oke. Ada juga laporan keuangan yang mengikuti standar pajak. Begitu. Masa sih bisa jadi 2 gitu laporan keuangannya? Ya karena beda gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau mau paham itu nanti akan ada bahasan tentang akuntansi pajak. Karena akan ngurusin perpajakan itu loh. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi akuntansi manajemen, yaitu akuntansinya tugasnya untuk menyusun laporan manajemen, laporan keuangan terkait dengan kegiatan manajemen untuk membantu manajemen internal perusahaan. Ada lagi akuntansi biaya atau cost accounting yang fungsinya untuk menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, begitu. Nanti pada akhirnya akan ke harga pokok penjualan dan harga jual, penentuan harga jual. Yang seperti ini, akuntansi biaya ini adanya di perusahaan manufaktur, bukan perusahaan jasa atau yang lainnya. Kemudian yang keenam ada akuntansi anggaran atau budgeting, ngitung budget anggaran periode ini. Kita bikin anggarannya untuk periode yang selanjutnya. Itu ada akuntansi internasional atau akuntansi yang sudah berstandar internasional atau standar akuntansi yang berlaku di internasional. Dan alhamdulillah teman-teman bahwa saat ini standar akuntansi keuangan di Indonesia ini sudah konvergensi ke IFRS. IFRS itu International Financial Reporting Standard atau standar akuntansi internasional. Jadi SAK itu sudah berlaku internasional. Jadi alhamdulillah karena Indonesia sudah bagian dari anggota IFEC, jadi sudah
nyantai lah kalau sekarang ya. Kalau dulu kan laporan keuangan di Indonesia ini nggak berlaku di internasional, jadi harus bikin lagi. Kalau sekarang nggak, cukup satu. Pokoknya bahasanya aja, jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena bahasa internasional. Ini laporan keuangannya sudah bisa diterima di internasional. Untuk apa sih? Nah, bukan untuk apa-apa lah ya. Kalau kita ingin ekspansi ke luar negeri, kan laporan keuangan perusahaan yang di luar negeri itu kan bikin laporan keuangan dia gitu kan. Nah, kalau nggak berstandar, nggak seragam dengan kita, ya ngaco lah. Nah, kalau dulu nggak kayak gitu, nggak sama. Kalau sekarang alhamdulillah jadinya sama, karena SAK-nya sudah IFRS nih. Oke, yang ke-8 ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Apa sih sistem informasi akuntansi? Nah, zaman sekarang era digital, bahwa akuntansi itu nggak bisa manual aja, teman-teman. Bayangin, perusahaan yang sudah go public dikerjakan dengan cara manual itu nggak akan beres-beres, guys. Ya ada stres, akuntannya mungkin akan mengundurkan diri dari perusahaan. Kebayang kan? Kalau tidak ada digital, kalau tidak ada sistem informasi akuntansi, iya. Makanya sekarang banyak software akuntansi yang membantu menyusun laporan keuangan bagi perusahaan. Itu terkait dengan sistem informasi akuntansi. Yang ke-9 ada nih akuntansi forensik. Kalau forensic accounting ini akuntansi yang kerjanya ini nyari-nyari kesalahan orang nih. Nih ada yang korupsi nih, jangan-jangan nih. Oke, ada kecurigaan. Nah, oleh akuntansi forensik itu dicari sampai ketahuan siapa orang. Sekarang kita lanjutkan ke profesi akuntansi. Profesi akuntansi juga banyak ya. Ada yang namanya akuntan publik, kemudian ada akuntan internal perusahaan. Nah, kalau akuntan publik itu kantor akuntan publik atau akuntan independen. Jadi akuntan yang kerjanya itu memeriksa laporan keuangan pihak eksternal, tidak ada di dalam perusahaan tapi di eksternal perusahaan. Misalkan kalau ada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dan ingin diperiksa oleh siapa lagi kalau bukan oleh akuntan publik gitu. Kemudian akuntan internal perusahaan. Nah, ini akuntan yang kerjanya di internal perusahaan, termasuk ya di dalamnya ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen gitu ya, SIA, dan yang lain-lainnya lah, kita akuntan pajak gitu ya. Kemudian akuntan pemerintahan. Nah, ini akuntan ini kerjanya di pemerintahan nih teman-teman. Kemudian akuntan pendidik. Nah, akuntan yang kerjanya adalah mendidik sendiri. Mungkin seperti saya gitu ya, akuntan yang mendidik gitu ya. Nah, ada nih hal yang penting terkait dengan akuntansi ya. Ada namanya asumsi dasar akuntansi nih teman-teman. Nah, teman-teman kalau tidak paham asumsi dasar akuntansi ini, ada kemungkinan atau mungkin kemungkinan besar laporan keuangan yang dibuatnya itu adalah ngaco ya, kemungkinan gitu ya. Makanya ini video ini sangat penting gitu ya. Kemungkinan ngaco ya ngaco lah nggak paham dengan asumsi dasarnya gitu ya. Sekarang kita bahas asumsi dasar akuntansi. Itu ada yang namanya asumsi satu kesatuan usaha. Artinya gini teman-teman, sederhananya ya, kalau ada seseorang yang membuat perusahaan, kemudian keuangan perusahaan itu tidak dipisahkan dengan keuangan pribadi gitu ya, artinya ambil uang dari perusahaan dipakai untuk pribadi tanpa dicatat. Nah, disitulah akuntansinya tidak bisa ada, kalaupun ada ngaco ya. Jadi harus dipisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan itu harus satu kesatuan, tidak boleh disatukan dengan uang pribadi. Jadi hanya uang perusahaan saja. Kemudian juga asumsi kelangsungan usaha. Kalau perusahaan ini diasumsikan tidak akan bertahan lama, hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu,
maka di situ percuma ada akuntansi juga teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan yang going concern-nya itu terjadi ataupun diasumsikan bakal terus-menerus ada perusahaan itu, maka disitulah akuntansi bisa diterapkan ya. Kemudian ada asumsi kesatuan moneter. Nah, jadi isi dari laporan keuangan itu teman-teman disajikan dalam bentuk angka ya, dan angkanya itu ya uang, karena semuanya akan diukur dengan uang. Kas sudah jelas uang. Kalau ada tagihan piutang diukur dengan uang. Punya bangunan juga diukur dengan uang, gitu ya. Kemudian asumsi periode akuntansi. Nah, jadi laporan keuangan yang dibuat itu akan per periode, akan tertib per periode, bisa tahunan, bisa semesteran, bisa bulanan, bisa juga triwulan seperti itu. Jadi ada batas waktunya dan konsisten dari waktu ke waktu, ya. Dan maksimal 1 tahun ya, tidak bisa laporan keuangan dibuat 1,5 tahun, enggak. 1 tahun itu artinya 12 bulan lah gitu ya. Boleh Januari Desember, boleh Februari ke Januari, boleh Maret ke Februari, pokoknya 12 bulan dibuatnya ya. Tapi kebanyakan di Indonesia ini ya Januari ke Desember gitu ya. Kemudian ada asumsi keseimbangan penetapan beban dan pendapatan. Nah, karena di akuntansi itu nanti akan ada namanya laporan laba rugi, jadi kaitkan dengan periode akuntansi bahwa dari kapan sampai kapan adanya pendapatan, maka dari kapan sampai kapan pula adanya beban. Karena nanti kalau menghitung laba rugi itu intinya ya berapa pendapatan dikurangi berapa beban laba rugi nanti gitu ya. Nah, hitungan-hitungan di situ harus balance dong, dengan pendapatannya 1 tahun, bebannya dijumlahkan 2 tahun. Jadi nggak balance dong, nggak boleh gitu ya. Nah, ini yang paling disukai nih teman-teman. Ya, mungkin ini yang paling mengena buat teman-teman yang ingin belajar akuntansi ataupun yang telah belajar akuntansi ya. Jadi ini siklus akuntansi. Pertama ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu tidak dibuat oleh akuntan, tapi itu bagian dari siklus. Kenapa? Karena pencatatan yang dibuat oleh akuntan itu ngambilnya dari bukti transaksi gitu ya. Ya. Jadi pertama dari bukti transaksi, kemudian jurnal siklusnya atau catatan, kemudian buku besar, ini klasifikasi ya. Kemudian ada namanya neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan sudah beres ini, ternyata siklus akuntansi nggak berhenti, lanjut lagi ke jurnal penutup gitu ya. Kemudian nanti ada lagi jurnal pembalik nih bila diperlukan. Kemudian kalau udah jurnal pembalik, nanti akan ada neraca saldo setelah penutupan begitu, maka itu sama aja dengan buku besar awal periode. Jadi nyambung lagi ke bukti transaksi, kemudian nyambung lagi, terus saja mutar selama 1 periode ini. Jadi pekerjaan kita cukup banyak ya. Tapi enjoy sih kalau sudah mencintai akuntansi, itu semuanya serasa enjoy dan serasa mudah saja. Karena teman-teman yang susah itu yang susah akuntansi gitu ya, itu yang nggak mencintai akuntansi. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar konsep entitas terpisah. Artinya perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Saya tadi telah menjelaskan itu ya. Sekarang kita contohkan seperti apa nih. Oke, ini ya. Misal ada Elisa namanya. Elisa ini ingin mendirikan salon, namanya Salon Elisa. Nah, kalau ingin ada salon, maka Elisa harus punya uang. Untuk apa? Untuk modal salon. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kan ada pemisahan garis nih, sebelah kiri Elisa, sebelah kanan Salon Elisa. Nih, uangnya ada di sebelah kiri ya, masih ada di Elisa. Berarti itu adalah uang Elisa. Tapi kalau ingin mendirikan perusahaan, maka uang yang ada di Elisa itu harus diserahkan ke Salon Elisa, sehingga uang Elisa itu sekarang menjadi 0, tapi Salon Elisa uangnya menjadi 10 juta gitu ya, karena uang Elisa tadi diserahkan ke perusahaan, ke Salon Elisa itu adalah 10 juta. Dengan demikian, maka pada saat ini Salon Elisa mempunyai harta ya, gitu kan, ada harta salon sebesar 10 juta.
Dan di samping itu Elisa juga mempunyai kepentingan atas salon. Artinya apa kepentingan? Itu artinya adalah bahwa ada uang Elisa di salon, sehingga salon itu adalah salon milik Elisa. Artinya kalau salon Elisa untung, maka Elisa akan memperoleh keuntungan juga gitu. Akan mempunyai hasil dari usaha salon Elisa itu. Ya, gitu. Nah, maka nanti akan ada persamaan teman-teman. Harta akan sama dengan modal Elisa. Artinya jumlah harta salon Elisa ini nilainya akan sama dengan jumlah modal Elisa. Artinya sebelah kiri harta adalah 10 juta, sebelah kanan modal Elisa adalah 10 juta. Karena di akuntansi harus menganut balance, seimbang ya teman-teman. Artinya sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. Sebelah harta akan sama dengan sebelah modal Elisa. Kalau nggak balance, misalkan kayak gini, yang satu 10 juta, yang satu 7 juta, nggak balance, itu salah. Di awal aja udah salah. Nah itulah yang tidak boleh, gitu ya, harus balance. Oke, sekarang kita lanjut yang tadi. Ini yang tadi kayak gini ya. Oke, ini saya tulis dulu. Ini, seandainya bahwa salon Elisa ini sudah tidak punya lagi dana untuk dioperasionalkan, kan 10 juta buat salon itu cukup untuk apa gitu? Mungkin untuk sewa gedung aja ya, karena kalau beli gedung nggak mungkin, atau mungkin beli peralatan gunting gitu, atau untuk ya peralatan salon gitu. Yang lainnya gimana? Kekurangan dong. Iya kekurangan. Makanya kalau kekurangan caranya gimana? Minta lagi ke Elisa ya. Tapi kalau Elisa nggak punya uang, maka salon Elisa ini harus inisiatif minjam ke kreditor namanya. Kreditor itu kan pihak luar juga ya. Kreditor misalkan ada 1 juta, kita minjem karena butuhnya 1 juta, minjem dari kreditor, kita masukkan ke perusahaan. Nah kalau sudah kayak gini, ini kan entitas terpisah tuh. Artinya salon Elisa ini sudah terpisah dari Elisa dan juga sudah terpisah dari kreditor. Jadi sekarang harta Elisa berapa? Harta Elisa adalah sama dengan jumlah kreditor ditambah modal Elisa. Jadi hartanya menjadi 11 juta. 11 juta ini sumbernya dari kreditor 1 juta dan dari modal Elisa adalah 10 juta. Oleh karena itu, sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri 11 juta, sebelah kanan juga adalah 11 juta. Itu entitas terpisah. Nah, teman-teman, kalau sudah paham itu, akuntansi insya Allah nanti akan gampang. Karena dari sini kita akan belajar persamaan dasar akuntansi nantinya. Akan belajar balance, akan belajar menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Karena kalau sudah terbiasa seimbang kiri dan kanan, itu akan memudahkan dalam hal pencatatan akuntansi, gitu. Karena nanti akan kita belajar lagi ya, akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, gitu ya, untuk selanjutnya. Oke teman-teman, saya kira video kali ini saya cukupkan sekian saja. Kita akan belajar lagi dengan tema-tema akuntansi selanjutnya yang tentunya akan saya harapkan teman-teman bisa mempelajari akuntansi dengan sungguh-sungguh, karena teman-teman di Indonesia saat ini ya, kekurangan akuntan dibandingkan dengan negara kita aja yang lebih kecil, Malaysia, itu akuntannya lebih banyak di Malaysia daripada di Indonesia. So kesempatan sangat besar bagi kalian yang ingin belajar akuntansi. Makanya terus tonton video-video saya, insya Allah akan lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.